warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan materi kuliah kita dan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ada materi. Coba dilihat surat An-Nahl. An-Nahl. Ya. Saya di titik yang udah ketemu. Yang mulainya utu ila sabilillah. An-Nahl. Ayat 123 sampai 125. Ayat 123 sampai 125. Ketemu? Ya. Siapa yang udah ketemu? Coba ayat 123 ini apa bunyi? Tuma auhayna 100 berapa itu? Hah? 123. Sebelumnya 122 apa? 122. Wa atainahu fid dunya. Hah? Wa atainahu fid dunya hasanah. Yang ini bukan? 100 berapa itu? Yang ini 122 yang wa atainahu fid dunya hasanah 122. Kalau yang 123 Tuma auhayna ilaika. Yang mana? Coba dari 121. 121. Sakiron. Ya, yang sakiron ini sakiron 21. Ya. Sakiron di antumihi. Sakiron di antumihi. Bukan. Aduh, Bapak masih bahas. Coba 125. Udu ila sabili. Ilai sabili robbika bil hikmah. Coba dibaca. Yang bagus bacanya. Baca ya. Oh, enggak baca. Baca ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Artinya Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. wal apa wa? Wal mau'izatil hasanah. Wal Wal mau Jangan hilang ya. wal mau'izatil
wal mau idotil hasanah. Hasanati. Wajadil Jadinya panjang. ya harapan wajadilhum bilati iya asan inna rabbaka Terus inna rabbaka wa a'lamu rabbaka wa a'lamu bimang dolla ang sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ya. Ud'u kata asal dari da'ayat'u. Ini fi'ilnya namanya fi'il amr. Jadi kita berdakwah dasarnya karena perintah ini. Perintah untuk dakwah. Ya. Jadi dakwah itu diperintah bukan? Perintah. Namanya fi'il amr. Nih. Ud'u. Berdakwahlah kamu. Menyerulah kamu, mengajaklah kamu, mengundanglah kamu. Ud'u. Ya, pekerjaan disebut dakwah. Orang yang berdakwah namanya dai. Kalau perempuan daiyah. Ya. Kemana manusia engkau ajak, engkau seru? Kau panggil? Jelas adresnya ila sabili rabbika. Ke jalan Tuhanmu. Ke jalan Tuhanmu. Rabbika. Bil hikmati dengan hikmah. Dengan bijaksana. Bil hikmah. Wal mau'izati, dan dengan memberikan mau'izah. Al hasanati, yang hasanah. Ini disebut mau'izah hasanah. Ajak, seru, panggil semua manusia itu supaya mereka berjalan menuju jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan mau'izah hasanah. Nasihat-nasihat yang baik, memberi pelajaran-pelajaran yang baik. Kalau memang harus ngeyel yang baik. Wajadilhum, dan ngeyellah bersama mereka, bantah-bantahan dengan mereka. Bukan privat, wajadilhum itu mujadalah dengan mereka, ngeyel dengan mereka, membantah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Enggak harus ngotot-ngotot merkenteng sampai uratnya kandel gede kayak orang Parises. Kamu bicara di depan siapa? Halo,
Nah, ini ya makanya dakwah dibutuhkan etika dan aturan dalam itu. Karena manusia yang manusia ora cocok ya kudungnya, tapi dengan cara yang baik, pakai etika yang baik, dengan aturan-aturan yang jelas. Itu namanya bil hikmah. Wal muaidotil hasanah. Ini harus dipahami oleh para pelaku dakwah. Nah, kepada siapa kita dakwah? Mulailah dari diri sendiri. Kalau kita mengajak orang ke jalan Allah, kita tahu dulu jalan Allah. Untuk apa ya? Supaya tahu ini jalan Allah. Orang yang tahu jalan Allah berarti tahu tentang Allah gitu. Udah pernah nyampe lah. Gimana, Mbak? Bagaimana Saman bisa mengajak orang jalan ke Wali Songo? Saman belum pernah ke Wali Songo, belum pernah ketemu Wali Songo itu. Ini tugas dakwah ini. Makanya mulai dari mana? Ibda binafsika. Coba mulailah dari dirimu sendiri. Bil hikmah. Tetap bil hikmah. Mulai dari diri sendiri. Boleh. Saya nggak pernah kalau ngelak sama orang saya ngamuk, itu nggak pernah. Karena jelas ngamuknya kepada siapa. Supaya bil hikmah, ya udah jadikan aja ini mata pelajaran supaya bisa dipelajari oleh semua orang, karena semua orang harus tahu itu. Kalau begini itu nggak baik. Yang baik begini, gitu kan? Jadi semua mendapat pelajaran dari peristiwa yang pernah dialami. Nah, seluruh aktivitas hidup kita adalah ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita, fit ini, buat dunia, akhirah. Keren, nyambung nggak? Iya, harus nih. Makanya kita ada di dalam harokah dakwah watar. Iya, jangan sampai nggak ngerti tentang ini. Kemarin-kemarin belum ngerti Pak. Iya, dimaklumi memang belum ngerti kan. Sekarang sudah apa sekarang? Kuliah. Misalnya kadang kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu. Akhirnya kita sendiri loh. Kok orang penyuruh di jalan Allah modern ini nggak enak. Makanya mulai dari diri sendiri. Ayo kita ajak diri kita di jalan Allah. Bil hikmah dengan bijaksana. Bijaksana dengan apa? Dengan argumentasi yang jelas. Itu loh dasare. Yang enak, santai. Dengan penuh kelapangan, lapang dada, lapang hati, legowo, lapang pikiran, artinya dengan wawasan, pengetahuan yang luas, dengan waktu tentunya yang lapang, dibutuhkan waktu. Ya karena waktunya sudah tersita jadi kurang lapang, bukan saya mau korupsi waktu dalam kuliah yang harusnya 2 jam akademik itu 1,5 jam kok. Ini cuma 1 jam misalnya atau kurang dari 1 jam, bukan, karena udah waktunya tersita dari awal. Mulainya ini wilayah hikmah namanya. Jadi waktunya harus lapang gitu. Dari kalau nggak selesai ya nggak apa-apa. Nanti bersambung. Kalau ada umur, terus ada kemauan. Karena ada umur, ada kemauan juga susah. Ada kemauan kalau umurnya nggak panjang, gimana? Nah, jadi ini juga harus dipahami masalah waktu ini. Orang usianya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Usia panjang itu bukan karena dipanjangkan usianya oleh Allah. Yang usianya pendek juga bukan dikurangi usianya oleh Allah. Emang ketetapan ajalnya segitu. Jadi jangan merasa dipanjangkan oleh Allah. Enggak. Kok pendek? Dipendekin, dikurangi umurnya? Enggak ada. Allah enggak akan mengurangi dan enggak akan menambah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya karena kita nggak tahu karena ajal itu kapan, ya
sekarang saat ini di sini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri kita. Kan gitu kan ini ngaji ini ya, bukan untuk kebaikan siapa. Nah kalau sudah, nah kita ajak orang ila sabili robika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, dan kalau harus mujadalah, harus berbantah-bantahan, harus ayel-ayelan, bilati ya aksan. Ngeyel dengan enggak begitu Pak Didi. Yang benar begini. Nih, coba kamu lihat hadisnya. Itu kata Rasul bagaimana mencontohkan nih. Bukan egonya. Pokoknya kamu gitu lah, itu ya. Ya, kurang etis. Betul enggak? Makanya boleh, kita harus belajar, harus berani juga menyampaikan pendapat dan tidak boleh takut bicara. Tapi tetap ini etika, ini aturannya wajadilhum billati hiya aksan. Kenapa? Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu, dia itu aklamu lebih tahu bimandola terhadap siapa yang tersesat ansabilihi dari jalannya. Wahua, dan dia tahu, wahua, dan dia aklamu lebih tahu bil muhtadin terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Betul? Oke. Tuh, siapa yang sesat itu sih? Allah itu tahu siapa orang yang sesat dari jalannya, dan Allah tahu siapa orang yang sudah mendapat petunjuk. Sesat juga orang nggak tahu jalan, sesat mana ada yang sesat? Ya, matanya nggak ngelihat, nggak tahu, nggak mengenal, nggak ya. Ah, coba ini dicari di surat Al Isra ya, ayat berapa? 72 coba. Al Isra 72. Udah ada yang ketemu? Saya HP-nya error ini. Saya nggak bawa Quran. Ustazah Baiti Nurjana udah ketemu? Al Isra itu surat ke-17. 17. Ayat 72 kalau nggak salah. 72. Ayo. 72. Ya, 72. Sampai. Gampang kalau Belum. gampang ini udah tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Sadaqallahul adzim. coba saya didetek. Waman kana fi hadihi A'ma pakai al. Fi hadihil a'ma apa? fi hadhihi Hi. Enggak pakai hil. Enggak. Waman kana fi hadihi a'ma Fahuwa fa bawa. Fahuwa Fahuwa fil Fil a'ma. adul Tapi wa adallu sabila. ya, tadi sini jelas. Utu ila sabili rabbika. Ajak orang, seru orang. Ya, kemana? Menuju jalan Tuhanmu. Untuk apa menuju jalan Tuhan? Ya, untuk
untuk liko dan tawajuh. Liko artinya berjumpa, tawajuh untuk menghadap supaya kenal, memandang, menyaksikan. Ajak orang ke sana supaya dia menyaksikan Tuhan, dia memandang Tuhan, berjumpa Tuhan, menghadap Tuhan, sehingga nanti dia bisa kembali kepada Tuhan. Gitu ya. Tapi bil hikmah. Nah, ini bil hikmah, dengan hikmah. Dan ngobrol, diskusi, kita tafakur, merenung bareng-bareng. Ya kan? Ayo kita sambil sharing, tukar pengalaman, berbagi pengalaman spiritual. Wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang baik, dan jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat dan menerima nasihat. Ingat, jangan bosan-bosan untuk memberikan dan menerima nasihat. Itu begitu. Jangan bosan untuk memberikan dan menerima nasihat. Ayo kita berikan nasihat. Ayo kita saling nasihati. Dan jangan bosan terima nasihat. Jangan tersinggung dengan nasihat. Ayo kita terima nasihat itu. Karena selama ini kita tidak bisa melihat buruknya diri kita, itu nggak tahu. Yang lebih jeli orang lain. Noda di baju orang lain itu tampak jelas kelihatan, tapi robek di selangkangan gak kita. Pas ngomong, nah orang lain yang lihat. Paham ya? Makanya jangan bosan untuk memberikan dan menerima nasihat. Ayo kita menasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Ayo sing sabar, sing syukur. Tawa keren. Bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Nah, wajadilhum billati ahsan. Dan kalaupun harus berbantah-bantahan, harus saling ngeyel-ngeyelan, silakan, tidak dilarang. Ayo please kita ngeyel bareng-bareng. Tapi billati ya ahsan. Taruh dulu egonya. Kita sedang mencari kebenaran, bukan menurut diri pribadi. Iki lo dasaring. Paham ya? Yang baik ini loh, baik itu kan khair. Khair itu sesuatu yang baik untuk saya, baik untuk masyarakat jamaahnya, Allah Kemarin begitu bukan? Yeah. Oke. Ahsan kan? Lebih baik. Nah, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, dialah a'lamu yang lebih tahu. Siapa bimandola? Terhadap orang yang sesat. Siapa yang sesat? Allah juga, Rabbaka Tuhanmu juga yang menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang keadaannya di dunia ini dalam keadaan buta, fa huwa fil akhirati, maka dia nanti di akhirat a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta. Itulah wa adallu sabila, yang paling sesat dari jalan Allah. Pak, alhamdulillah saya tidak buta. Iya. Yang buta bukan mata kepalamu, tapi yang buta adalah hati. Coba di Quran. Quran yang menyatakan tentang buta mata hati. Ya, satu-satu loh. Jus itu ada di surat apa? Tidak buta mata kepalanya, tapi yang buta mata hatinya. Surat tentang menunjukkan buta mata hati. Tidak buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Makanya wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Dan barang siapa keadaan di dunia ini a'ma, dalam keadaan buta, fa huwa, maka dia fil akhirati, di bagian di akhirat nanti a'ma, dia pasti buta. Dia buta di dunia ini, dia akan buta di akhirat. Gitu. Ya. Bahkan kalau sudah begitu, ini loh wa adallu sabila. Orang yang paling tersesat jalan. Ini kan ada referensinya enak, ada penunjang. Jadi tidak semata-mata Pak Wacok kan. Tapi ini firman Allah gitu. Bukan saya. Bukan saya yang pinter, bukan. Saya boro-boro punya pinter. Goblok aja saya nggak punya.
Bagaimana punya pinter ya kan? Pinter goblok tuh label dari sampean. Ya. Boro-boro saya punya pinter goblok aja saya nggak punya. Ayo gimana mau pinter? Keren ya? Ya, coba. Surat Haji. Al-Hajj ayat berapa? 46. 4. 6. Coba dibaca. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Terus artinya Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. apa? Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum Nah, fatakuna lahum Lahum qulubu Enam kan? yaqiluna Ya, kulubun. ya sabar ya. Kan ini tasjiluna ya, Mas. Fatakuna lahum. Ini bener nih. Kulubun ya, iluna. Kulubun Ya, Ya, iluna. yaqiluna lah Ya. ya iluna biha ya terus Au adanun. au azanun Adanun. au bi'al. Adanun. danun Ya. Yasma'una biha. Pikir. mauna Yasma'una biha. ya terus Fa innaha. wa inaha Fa innaha. Afalam yasiru. Fa innaha. la La ta'mal absaru. La ta'mal absaru. absorut Walakin walakin ta'mal qulubul lati. tak ma Ta'mal qulubul lati. Qulubul lati fis sudur. tapi Fis sudur. ma Enggak pakai ma, fis sudur. surat al Al-Hajj 46. 46 ya oke afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubul la yaqiluna biha au adanul la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul ladima fisudur. Afalam maka tidakkah yasiru mereka berjalan fil ardi di muka bumi ini fatakun nah maka mereka itu lahum memiliki lahum bagi mereka kulubun hati maka mereka itu memiliki hati layak kiluna Nggak pakai la, Pak. ya Kiluna. Iya, kiluna. Nggak Ya pakai la. iluna. Ini nggak pakai la.
Ya, Ini Ya kiluna. ya kilunanya itu nggak pakai la. fatakuna lahum qulubu Ya kiluna, la-nya nggak ada. yaqiluna biha. Ya. Au adanun atau telinga. Pakai la enggak? Enggak. 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 Adanun Yasma'u. Yasma'u. yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil ladzi ma fis sudur. Nggak ada maknya Pak. Hah? Lagi pis sudut, nggak ada Hah? maknya. Enggak ada apa? Nggak ada maknya. Takmal kulubu. Ta'mal qulub Al kulubu Lati pis. lati pis sudut. enggak pakai ma. Enggak pis. Nggak pakai mak. Lati Pis sudur. pis sudut. Ya, oke, mana tak buang. Fis sudurnya pakai alif lam enggak? Sudut pakai alif lam. Alif lam sudah. Ta'mal qulubul ladzi fi Pis sudut. pakai alif lam. Ya. Sudur. Ya. Ya. Jadi begini, apalam yasiru, maka tidakkah mereka berjalan fil ardi di muka bumi, fatakunu, maka dia adalah lahum bagi mereka, atau mereka memiliki kulubun kolbu, hati, yakilu nabiha, yang mereka bisa berakal dengan kolbunya itu, menggunakan akalnya. Au adanun, atau mereka mempunyai telinga, yasmauna, yang dengan telinganya itu mereka mendengar biha dengan telinganya itu. Coba lihat, harusnya kan orang punya hati bisa mempunyai akal dia dengan hatinya itu, bisa menggunakan akal dengan hatinya itu. Jadi berakal itu di sini itu ya. Karena ini berakal itu proses berpikir, berpikirnya pakai kolbu. Kalau pintar, pandai itu berpikir, tapi berpikirnya pakai otak. Itu bedanya. Nah, makanya kalau lihat ini, akal itu kalau berpikir itu pakai kolbu. Gitu. Berakal itu paham. Jadi tidaklah mereka berjalan di muka bumi, lalu dia menjadikan bagi mereka itu, hati mereka itu untuk bisa memahami yakilun itu, memahami kebenaran maksudnya. Memahami apa ya, dengan kolbunya itu untuk paham. Au adanun, atau mereka mempunyai telinga, yasmauna, yang mereka mendengarkan biha dengan telinganya itu pada kebenaran. Fa'inaha, maka sesungguhnya dia la ta'mal absor, bukanlah yang buta itu mata kepalanya, walakin, dan akan tetapi ta'mal qulub, yang buta itu adalah mata hatinya, alladzi fi sudur, yang ada dalam dada. Paham ya? Jadi orang sesat ini karena hatinya tertutup, mata hatinya tertutup. Makanya ke jalan Allah itu dengan hati yang lapang. Hijab-hijab itu harus dibuka. Kalau kita nggak kenal Allah, nggak tahu jalan Allah, ya mesti sesat. Makanya dari kapan kita harus mengenal Allah, memandang Allah, menyaksikan Allah? Kapan? Nanti di alam barzah, di kuburan. Hah? Pas di dunia. Di mana? Sekarang kan? iya. Supaya sekarang jangan buta kan? Karena ini waman kana fi hadhihi ama. Dan siapa yang keadaannya sekarang di sini ini ama, dalam keadaan buta, dia tidak bisa memandang bahwa fil akhirat, ya di akhiratnya buta. Jadi kalau untuk menyaksikan Allah kapan? Sekarang. Bersaksinya kapan? Sekarang kan, di dunia ini kan. Nah iya, sudah menyaksikan. Nah ini, makanya ini coba, afalam yasiru fil ardi, maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini dalam rangka apa? Fatakuna lahum, maka mereka menjadikan hati mereka, yang dia memiliki hati, yakilu nabiha, untuk memahami.
Memahami apa? Ada tanda-tanda kebesaran di muka bumi ini. Jualan di muka bumi. Ke seluruh ufuk, ke seluruh penjuru. Lalu gunakan hatinya itu untuk memahami. Ternyata dia nggak bisa memahami juga. Atau paling nggak pernah lah pakai telinganya untuk mendengarkan. Mendengarkan. Ketika dijelaskan ada mau itu kasana, ya kan? Ada dakwah bil hikmah itu digunakan supaya yasma'u nabi ya, supaya telinganya bisa mendengarkan dengannya. Jangan nggak mendengar gitu. Kan kita dikasih telinga. Ketika telinganya sudah nggak sanggup mendengar, hatinya sudah tidak mau paham. Ini loh yang jadi masalah. Fa'inaha maka sesungguhnya la ta'mal absar, bukan mata kepalanya yang buta itu, walakin ta'mal qulub. Tapi yang buta itu mata hatinya, allati fisudur yang ada di dalam dada. Ada yang bertanya? Atau kita ayo barangkali ada paham apa? Silakan. Yang takut tanya. Ini materinya. Bingung? Bingung? Tidak paham? Punya hati? Nah, udah silakan. Bagaimana pemahaman hatiku setelah mendengar ayat-ayat ini? Apa-apa, orang kuliah. Kita boleh, kita diskusi, kita udah jalan nggak apa-apa, udah karo. Ayo. Kenapa mata hatinya nggak bisa melihat? Kalau sampan paham berarti mata hatinya sudah terbuka. Sudah terbuka. Sudah terbuka. Sudah. Saya tanya, apa mata hati melihat apa? Kebenaran. Mana kebenaran itu? Kebenaran. Mana bukti kebenaran itu? Artinya orang matanya melihat tapi masih berbuat yang buruk. Matanya Melihat terus tapi masih berbuat yang tidak baik, kenapa? Kata siapa nggak baik? kata orang. Kata orang. Masih kata orang. Tahu loh kata Tuhan lah, aturan-aturan mana nggak tahu. Kapan Allah bilang begitu? Ketika Allah itu maha meliputi. Yang baik ada dalam liputan Allah. Yang buruk juga ada dalam liputan Allah. Baik buruk kan persepsi ini. Bagaimana kamu bilang mana kebenaran dengan konsep itu? Atak mirofik kok. Saya kasih tahu sekarang. Ya. Yang dibicarakan jalan Allah di ayat ini. Untuk apa orang jadi ke jalan Allah? Biar liko, bisa berjumpa. Untuk apa bisa dia berjumpa? Supaya bisa menghadap, bisa tawajuh. Ada liko, ada tawajuh. Paham ya? Banyak orang berjumpa tapi tidak menghadap. Teman ini sedang apa, Jan? Menghadap. Berjumpa kan pasti. Berjumpa dan menghadap. Kalau menghadap pasti berjumpa. Yang berjumpa belum tentu menghadap. Makanya orang merasa berjumpa, merasa kenal. Tapi ini wajahnya nggak bener. Nggak, karena nggak ngadep kan nyatanya. Nah, sesat apa tidak? Nyasar apa tidak? Nyasar. Mereka melihat kok. Jadi orang kita ajar ke jalan Allah untuk apa? Untuk liko. Biar berjumpa dengan Allah itu. Kalau berjumpa, biar menghadap. Kalau udah menghadap, biar menyaksikan. Kalau menyaksikan, biar kesaksiannya benar. Asyhadu, saya menyaksikan. Allah ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikan apa? Melihat apa sama mata hati yang ada?
Lihat apa? Papan tulis. Ayat yang satu ayat. Ayat apa? Enggak di sini. Ini kan karena saya tulis saja. Kan saya yang nulis. Iya. Saya kok yang nulis. Tahu dari saya. Mata hatimu cuma lihat ini. Sama nggak punya hati pun bisa melihat ini. Nggak usah pakai mata hati, kelihatan ini tulisan saya. Rasa. Ngapain gini dirasain? Kan kelihatan. Kelihatan gimana ngerasainnya? Ada hati dirasakan ternyata. Oh. Gimana cara merasakan ini? Coba dijilat ya perasaannya kayak apa? Bener nggak dengan apa yang kamu rasakan sekarang? Oh, angel pakai rasa segala. Hati Pak. Lihat ayatnya itu. Hati sampean mana yang dibaca? Mata sampean melihat. Ud'u ila sabili rabbika. Ajak orang menuju jalan Tuhanmu. Apa yang mau dirasakan? Ya, itu kan yang fatakuna lahum qulubu yakin. Itu dia menunjukkan orang yang di dunia ini matanya buta, nggak bisa memandang apa yang dia pandang, makanya di akhirat nanti dia buta. Yang buta bukan mata kepalanya kok, tapi mata hatinya. Coba argumentasinya yang enak. Ayo kita benda-benda. Jadi antara pemahaman akal orang dari ini dari kepala gitu. Itu kenapa? Artinya nggak pernah di. Nah, sekarang hatimu bagaimana hatimu? Coba pengen tahu. Hatimu sekarang lagi bagaimana? Berpikir kan untuk orang yang berakal. Iya, akalmu kayak apa? Pengen tahu. Berakal ketika ada suatu rukun syaratnya berakal. Iya, kenapa? Akalnya kenapa? Saya nggak nyalain kok. Saya kan kadang nggak memponis sama salah apa benar. Saya bukan bicara salah benar. Kemudian Saya nggak bicara baik buruk. ya itu dia intinya orang mesti kepahaman itu berpikir itu menggunakan otaknya. Iya, udah tahu itu dibilang otaknya. Gitu doang. Iya, kenapa? Kalau memang dia pakai begitu mau kenapa? Ya, kenapa makanya Pak? Terus apa hubungannya dengan dakwah kita? Belum. Belum bagaimana? Ini yang dibawain tuh yang itu. Aku nggak laku. Habis waktunya ya. Suyak dulu. Karena dasarnya enggak ada landasan ya. Landasannya khayal. Sesuatu yang tidak ada itu khayal. Itulah yang sampean pikirkan. Urusan ini tidak sebagaimana yang sampean pikirkan sebetulnya. Ayo kita kembali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Ajak orang supaya mereka tetap lurus berjalan di jalan Tuhanmu. Apa sih tujuan utamanya? Mengenal Allah. Nah iya. Supaya apa? Kok berjumpa. Ya kan? Kenapa dia harus berjumpa? Supaya menghadap. Kenapa dia menghadap? Biar memandang. Kenapa dia memandang? Biar menyaksikan. Terus biar apa? Udah kesaksiannya benar. Nah sekarang itu banyak orang yang bersaksi tapi nyatanya tidak menyaksikan. Matanya melihat enggak? Melihat. Kenapa tidak menyaksikan? Kenapa kesaksian tidak benar? Ini loh yang bikin dia buta, yang bikin dia sesat. Di dunia ini mah udah buta matanya. Maka di akhirat dia nanti akan buta juga. Nah, kategori ini di sini loh. Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi ini? Apanya yang buta? Kenapa dia tidak memahami semua ini? Supaya dia kesaksiannya kepada Tuhan benar. Sekarang saya tanya ada simpel. Sekarang yang lain semua jawab dulu. Ya. Coba cuman baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Itu dulu aja. Apa artinya? Dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, udah. Yang lain bagaimana? Saya lihat coba. Sama tadi bicara mata hati, mata itu. Karena kebanyakan umumnya orang berpikir apa pikirannya pakai ini, tidak pakai ini ya. Sampai silakan pakai ini. Oke, saya tanya sekarang. Ya. Yo, saya berakal karena saya berpikir pakai ini. Karena sampai mengklaim orang-orang pakai ini sehingga nggak paham. Nah, anggaplah sampai sekarang udah pakai ini kan? Karena sampai udah paham tadi udah. Ya kan? Saya bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu ada apa tidak? Tuhan itu ya ada. Hah? Ada. Ada. Mana Tuhan itu? Tuhan itu yang selalu kita apa? Kita Tuhan itu pesaingnya Allah Tuhan itu. Apa? Pesaingnya Allah. Siapa bilang? Ah, Kalau sama menganggap ada, kenapa kesaksiannya tidak ada Tuhan? ya, Tuhan itu bukan Tuhan Allah. Loh, bukan Tuhan Allah, bagaimana? Siapa yang bilang itu Tuhan Allah? Dan yang saya saksikan itu apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah kan. Sejak kapan Tuhan ada? Ya, Inilah pikiran kamu. Kan jelas kesaksianmu. Asyhadu, aku bersaksi. Allah ilaha, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada. Terus yang ada? Hanyalah Allah. Ilah kecuali Allah. Kok kamu bilang Tuhan ada? Saya berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak ada Tuhan. Yang ada cuma Allah. Kesaksianmu bohong apa tidak? Nah, Tuhan sebagaimana yang kau pikirkan, sedangkan Tuhan itu tidak sebagaimana yang kau pikirkan. Gimana Tuhan mau disikapi sebagaimana yang kau pikirkan? Berarti kan kau telah menciptakan Tuhan sendiri. Halo? Molek, matanya molek. Matanya molek. Oke. Coba siapa yang mau mengajukan pendapat silakan. Loh, ini kan yang kita amalkan, ini yang kita lakukan. Masa kita nggak paham apa yang kita lakukan? Kita lakukan itu nggak? Terus mengklaim setelah baca itu dosa kita hapus dan kita diakui sebagai orang Islam. Betul? Itu kan yang kita lakukan. Nah, terus saya tanya, Tuhan ada apa tidak? Coba ngomong. Loh, kalau sampean bilang Tuhan ada, berarti bertentangan dengan apa yang sampean saksikan dengan lisan sampean. Jangan yang saya bersaksi bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. mempertuhankan. Enggak ada. Siapa ada mempertuhankan? Ada kata-kata, saya bersaksi bahwa saya mempertuhankan. Gitu. Coba jangan pakai pikiran sendiri. Bunter pikiran kalian. Coba cari argumentasi yang benar. Kau pengen jawaban yang benar. Dulu ada Rasul yang pernah diperkenalkan, ya, dengan likok ya. Otomatis dengan likok dia tawajuh. Dengan likok Allah berjumpa. Di situ dikasih tahu, bukan dia so tahu ayat teman enggak. Justru dia dikasih tahu. Inani anak. Inani anak. Sesungguhnya aku ini anak. Bingung nggak? Anak siapa? Karena saya juga bilang anak kan. Inani anak. Sesungguhnya aku ini anak. Loh, kalau engkau anak, apa yang gue anak? Supaya jangan bingung, kasihlah sebutan anak itu. Karena waktu anak itu tidak ada sebutan. Maaf ya, ketika saya dalam kesendirian, saya nyebut diri saya apa? Ketika saya dalam kesendirian, saya nyebut diri saya apa? Saya, kan saya itu apa? Di Quran disebut anak. Sendiri ya. Tapi setelah ada sampean, cukup nggak? Aku mengatakan, iki aku. Cukup nggak? Karena ketika iki aku, sampai juga aku. Sehingga perlu supaya ada perbedaan. Loh, aku sopo, aku Harto. Sampai juga aku sopo, aku Dedi, aku Betty.
aku Ira, aku Lastri, aku Yanti, aku Nur, aku Kaliwi, aku Yoto. Halo, ada inani anak Allah. Ada kata-kata Tuhan? Jadi yang dikenal Nabi Musa dulu Tuhan apa bukan? Siapa? Anak. Dia tahu Allah karena anak yang memperkenalkan dirinya. Sebut aja, aku Allah. Sehingga Allah itu apa? Sebutan. Sebutan bagi anak. Baru tergas. Inani anak Allah. La ilaha illa ilah itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Yang ada cuma aku. Halo. Yang ada siapa? Anak. Allah. Kalau yang ada Allah sejak kapan Allah ada? Sejak diciptakan dunia sama makhluknya. Sejak ada dai. Sejak ada dai yang datang dari Arab. Karena Allah itu bahasa Arab. Di bahasa Livan tidak ada. Yang ada Eli. Ya. Manusia-manusia yang berjalan menuju Tuhan disebut Israel. Israel orang yang berjalan. Itu Tuhan. Orang Amerika menyebut God. Yang ada terus dibahasakan Indonesia menjadi aku. Sudah pernah kenal aku yang mana aku, mana tunjuk aku itu mana? Kenapa sama juga ini aku? Dusta kan? Mana aku itu mana? Kamu, dia, aku, kamu, dia yang mana dia? Aku sombong, Warto lah kamu Dedi. Ya dia, benar, saya tanya. Ketika Warto sudah nggak ada, aku kemana? Ketika Dedi sudah tidak ada, kamu kemana? Ketika Mbak Nur sudah tidak ada, dia tadi di kemana? Semua tidak ada. Halo, ketika ini baju dibakar, baju kemana? Yang ada kapas kan? Halo, dari paham ini? Ini mulai perlu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Sekarang tanya, aku siapa? Bingung kan? Allah. Hah? Aku itu Allah. Aku itu? Allah. Ini Allah nih. Aku itu Allah. Ini? Allah. Karena hidup punya Allah. Ini? Allah. Punya Allah. Ini? Allah. Mulai gendeng ini. Yang penting itu benar. Iya. Coba. Ini punya Allah. Ini punya Allah. Jadi aku tuh Allah. Tidak boleh zaman bicara itu. Nanti judul-judul sampean akan diklaim orang sesat karena menganggap gurunya Allah. Pak Warto. Tapi kan kalau Pak Warto nggak ada kan tinggal Allah.
Kan masih ada. Kita bicara ada apa tidak sekarang? Nah, secara syariat, ayo kita pandang semua. Semua enggak ada, yang ada cuma dia. Gimana saya cari supaya sama paham? Kadang-kadang mumet juga. Jadi sama-sama punya, ya maaf ya, sama-sama di kepala saya ini ada otaknya. Tapi jenengan juga ada otaknya sebetulnya. Ini yo, pengkor malah rada budet dibandingkan dengan sampean itu. Mata saya itu rada baur dibandingkan itu lebih cepat sampean sebetulnya. Jenengan itu harusnya lebih paham dari saya. Kita makan. Makanan kita apa? Nasi. Makanan pokok kita apa? Nasi. Nasi. Makan apa, Mbak? Nasi. 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 Enggak salah. Emang nasi. Terus nasi itu apa sih? Dari beras. Beras. Hah? Beras. Beras yang dimasak. Beras ya? Iya. Coba sana. Bet makan apa? Beras gendeng. Gendeng enggak? Iya. Tetap secara syariat mau makan nasi. Walaupun nasi itu memang hakikatnya Beras. Oke. Terus beras itu apa? Nasi itu apa? Beras. Beras yang dimasak. Mulai gendeng lagi. Nasi itu apa? Beras itu mbet kamu nggak di sekolah kok. Nasi itu apa, Mbet? Beras gendeng karena ada nasi yang dari jagung. Iya. Tapi gitu. Terus kan makanan pokok. Bukan gini. Nasi itu bukan beras. Tapi beras sedang bertajali. Pada jadi nasi itu manifestasi dari beras. Bukan personalifikasi, bukan personalnya. Tetap dia syariatnya adalah nasi. Tapi asal usulnya dari ini. Allah. Nah, mulai gendeng lagi. Manifestasi. Perwujudan. Cara syariat tetap nggak boleh. Jadi kata-kata Allah itu jangan ditampakkan. Ini kan lagi membahas, menanyakan siapa nih atau sebenarnya, maka saya berani Iya, mengatakan Allah. iya. Dalam proses belajar Mengajar. Kalau di luar nanti saya dibilang gendeng, wah ngaku tersesat. gendeng ini, bener kan? Nah, jadi ini hanya tajalli. Man, di dalam syariat, ya. Begini, kalau di syariat, kita ada bahas dulu, ada dua ya, ada kholik, ada makhluk. Kholik artinya pencipta, makhluk yang diciptakan. Kholik adalah anak dari sang kholik, zat yang maha pencipta, yang kemudian disebut dengan Allah tadi, sang maha pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada begitu, setelah ada alam, kan belum ada alam, ada nggak ucapan Rob itu? Tidak ada. Rob itu artinya apa? Tuhan kan? Dan Tuhan itu ada apa tidak? Tidak ada. Ungkapan Tuhan setelah ada makhluk. Ketika dalam kesendirian, anak. Kamu ada nggak? Belum. Dia? Nggak ada. Yang ada? Anak. Ah itu pinter. Mulai pinter nih, gue nih cerdas ini. Beneran apa enggak nih? Nggak tahu nih pulang masih tetap waras apa sadar terus gitu. Makanya saya bilang, ya, saya bilang, selama engkau adalah engkau, maka selama itu juga engkau tidak akan pernah mengenal aku. Untuk bisa mengenal aku, matikan rasa keengkauan kamu itu. Kalau masih bisa rasa, lo masih merasakan, belum mati, matikan rasa keengkauan kamu. Karena ya mutu kok belajar mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Kalau nanti terus kok mutu kok belajar mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Kalau engkau belum bisa memastikan engkau tidak akan pernah kenal aku. Dan selama engkau masih engkau adalah egois. Karena engkau masih menuruti apa keinginan engkau. Karena engkau tidak kenal aku. Keren nih malam ini.
Bagaimana engkau mau berdakwah menuju jalanku? Padahal kita harus membimbing, harus sungguh-sungguh untuk menuju jalan yang tidak tersesat itu. Manjahatu fina. Barang siapa sungguh-sungguh menuju aku, lana diana sebulana, aku yang akan tuntun dia menuju jalan. Halo, nah, kamu masih merasa engkau akhirnya masih bersaing dengan Anak. ketika engkau Dedi itu meninggal, engkau kemana? Kok masih merasa engkau itu loh? Ya, bisa dipahami kan? Paham ya? Jadi itu harus difanakan. Jadi makhluk, kholik itu dia. Satu-satunya yang esa, pencipta alam semesta, yang meliputi alam semesta. Alam semesta ini makhluk. Ya, syariatnya alam. Syariatnya kita sebut alam. Oke. Alam itu apa? Makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Jadi makhluk itu apa? Saya apa? Segala sesuatu. Saya apa aja? Ya apa saja. Termasuk kita kembali ke manusia. Ini insan. Syariat. Cara syariatnya. Iki apa? Manusia, insan. Manusia. Pak Dedi. Ya Dedi. Syariatnya. Rekodnya bukan lu nyampe rekod itu jalan baru berjalan baru tahu jalan menurut jalan ya ini ya itu adalah miratullah cermin ini manusia syariatnya aku menungso. Rekoe cerminnya Allah. Terus kita bercermin. Caranya Pak Warno ya, menungso ya, itu ada cerminnya. Terus bercermin. Yang tambah di cermin apa? Kuat. Manusia kan? Iya. Manusia. Kalau ini Allah, terus itu ada cerminnya Allah. Yang tambah di cermin siapa? Allah. Hah? Allah. Nah, kalau secara syariat ini adalah alam, makhluk, sesuatu, al-insan, hamba Allah. Ini siapa? Aku. Hah? Aku. Hamba Allah. Siapa? Hamba Allah ini siapa? Makhluk. Insan. Insan. Insan itu siapa? Manusia. Cara syariat. Sekarang kita tidak pandang cara syariat. Kita kan bagian dari alam semesta. Itu ada bulan, ada apa? Nah, alam semesta. Kemudian, menurut mereka, itu adalah miratullah. Itu adalah cermin alam semesta, makhluk, hamba Allah, manusia. Ini cermin tuh, cerminnya Allah. Cermin. Nah, secara hakikat, ya kan? Secara hakikat, ini adalah wujudullah. Tajalinya, Allah. tajalillah. Makanya ada taholi, ada tahali, baru bisa tajali. Ada 3 itu. Syariat dulu, syariat dalam rangka taholi. Torekoh dalam rangka tahali, hakikat dalam rangka tajali. Jadi ini secara hakikat sampai yang hamba Allah ini adalah tajalillah. Wujud berwujud. Wujud itu manifest pangejoan pangejoan tahan Allah itu Allah apa tidak? Penampakan Allah itu Allah bukan?
Saya tampak pada gunung itu saya bukan? Bayang. Kan ada cermin. Ada cermin kan? Terus di dalam cermin itu siapa? yang bercermin. Yang bercermin itu bayang-bayang cermin apa yang bercermin? Yang Yang bercermin. bercermin. Hah? Bayang-bayang. Bayang-bayang itu kan jali. Kalau yang saya menghadap ke cermin, yang kelihatan siapa? Saya kan? Yang kelihatan saya di cermin itu saya apa tidak? Bukan kan? Ketika saya tidak tajali, nggak ada. Nah, secara hakikat, semua alam semesta, semua makhluk, segala sesuatu, termasuk manusia, insan, hamba Allah, ini adalah manifestasi Allah. Jadi Allah tampak pada wujud manusia. Allah tampak pada wujud alam semesta. Kok orang berjalan di muka bumi melintasi alam semesta kok tidak bisa mengenal Allah? Itu tandanya orang matanya. Tapi yang buta bukan mata kepalanya, yang buta adalah mata hati. Walakin ta'mal qulubul latifis. Kenapa? Nggak bisa digunakan untuk memahami. Sekarang udah paham pakai ini? Kalau pakai ini, oh enggak lah. Pakai ini siapa? Hamba Allah. Pakai tarekat. Cerminnya Allah. Pakai hakikat. Penampakannya Allah. Allah sedang ngejoan lah jadi Pak Warta. Pak Warta Allah bukan? Pewujudan. Penampakan. Pewujudan. Wujud tuh tajali. Nah, terus secara makrifat Allah. Tidak ada yang lain. La ilaha illa Allah. Tapi ini dirahasiakan. Ini sama Allah. Kemudian Ngaku-ngaku. makanya al insanu siri wa ana siruhu. Manusia itu rahasia aku dan aku adalah rahasia manusia. Maka aku yang Allah itu sembunyikan, rahasiakan. Ojo ngaku-ngaku aku. Ketika kau adalah kau, selamanya nggak akan pernah kenal aku. Oke bro, kita selama ini ngaku-ngaku nggak? Iya. Aku itulah yang memiliki keakuhan. Karena punya keakuhan, dia juga mempunyai keangkuhan. Karena ada keakuan yang menjadi keangkuhan, itulah disebut ego. Orang yang namanya egois. Aku itu adalah perwujudan. Ya, Kalau ada yang nanya aku tuh siapa? Aku itu adalah perwujudan diri. aku Yanti. Iya, aku Yanti Udah, perwujudan. tidak perlu. Nggak boleh syarikat. Makanya dalam dakwah punya etika. Bil hikmah ibu. Kalau sampean bicara sama orang itu, aku cepat juga nggak paham dia. Kotibuna salah kodri kulihin. Sampean siapa? Aku Yanti. Sampean siapa? Aku Parto. Yang kita bicara jarang orang kagak ngerti. Tapi kalau sampean tukang ngaji, tukang syariat wis bagus, wis ngerti tarekat punya dikir-dikir di tarekat, terus belajar hakikat, kok masih mengaku aku itu nih? Ya, jadi puncak daripada makrifat tidak bertuhan. Karena Tuhan itu memang tidak semua kembali kepada Sang Maha Esa. Kalau masih ada yang lain tidak Esa namanya bos. Jangan coba-coba mengesahkan Allah. Allah tidak diesakan oleh kita. Memang Allah itu Maha Esa. Jadi sebagaimana kita tahu bagaimana cara mengesah kepada Allah, cari jalan Allah. Supaya bisa liko, kita bisa kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, kita ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada, udah fana. Bisa rasa ngaku-ngaku barengan mulai. Oke? Nah, kita masih seneng ngaku-ngaku sehingga nek ora diakoni nesu. Itu yang membuat kita menderita di dunia ini. Oke, ada yang ditanyakan? Please, mau bahagia?
gampang. Awet muda, hidup bahagia di dunia, kurangi tidur, banyakin ngopi. Nah, mainnya yang jauh. Ya, yasiru nafil hati, fantasir fil hati. Tebaran di muka bumi. Lihat ayat-ayat Allah. Itu semua adalah manifestasi dari Allah. Manifestasi perwujudan. Perwujudan. Nah, nanti kita bahas lebih dan belum ini masih nanti akan satu juga. Oke ya. Ada yang menanyakan? Tak kasih waktu 5 menit. Nah, bukan batasin, bukan. Memang mulainya telat. Bagaimana? Bahasa bisa dipahami apa enggak? Enggak, tanyakan Pak. Enggak apa-apa, tanya aja. Tanya aja. Itu ada merenungan gitu. Bagaimana tahu gitu? Esa itu ya enggak satu-satunya, Esa itu satu-satunya. Bilang satu-satunya kan nggak ada yang lain. Nggak perlu sebutan. Buat apa sebutan? Ya kan? Kalau di sini nih manusia satu-satunya saya, perlu nggak saya sebutan? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Cukup aku. Mau yang nyebut juga cuma aku. Yang nyebut aku, yang disebut aku. Lu ngapain perlu sebutan banyak-banyak? Nggak ada perlu pangkat macam-macam. Tuhan itu makom, hamba juga kalau Allah makomnya Tuhan, maka manusia makomnya hamba. Kamu gitu ya? Nah, hamba itu aslinya di bahasa syariat, manifestasi dari ini pandangannya. Bagaimana? Silakan. Benar. Bianti, Wira, Ulastri, Umbeti, nggak paham kayaknya. Korokin apa gitu nggak paham. Udah mulai sekarang jangan ngaku-ngaku. Selesai. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Ada lagi kaul nih Pak Kamil satu. Al insanu siri, wasiri sifati. Wasifati lagoiri. Manusia itu rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Kenapa manusia ada di rahasianya Allah? Karena ada sifat Allah dalam diri manusia sebagai wujud. Kenali diri yang tujuh. Itu wujud Allah. Yang ada dalam diri manusia. Wasifati lagoiri. Dan sifatku tidak lain kecuali hanya tidak ada. Hanya itu namanya bil hikmah. Harus bagaimana yang pemikir. Bicara Tuhan biar Tuhan yang harus pakai betul ini. Kalau kita pakai sebutan tuh, ya Ibu Yanti apa? Ada mau ditanya nggak? Oh, kelihatannya bisik-bisik. Apa cekal? Tadi sih untuk memahami aku ini siapa sedikit-sedikit. Ya tadi untuk memahami aku ini siapa sedikit-sedikit Ya. Ya sedikit-sedikit udah paham yang tadi dibilang aku ini siapa. Ya. Sedikit-sedikit udah paham. Cuman yang belum saya pahami ini pusing ya. Gimana? Masih bingung. Tidak paham aku gitu kan? Iya. Apa yang nggak kurang paham apa? Maksudnya kan kayak tadi sedikit-sedikit udah memahami aku ini siapa kan. Iya. Tapi tidak boleh dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Tidak boleh apa sih namanya? Disebutkan. Harus dirahasiakan. Kondisional. Kondisional. Harus
kondisional. Iya. Kepada siapa kita bicara? Makotibun nasa ala qadri kulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Kalau orang syariat aja belum beres sudah diajak ngomongin syariat, jangan bahasa syariat, ke syariat. Aku siapa? Memahami aku ya, aku yakin, aku beti, udah selesai. Dia bukan orang syariat kan? Masa lah ngomong syariat, nggak ada gunanya, dia nggak ngerti. Kecuali dia mau, paham ya? Nah, itu perlunya kita bersyariat. Syariat itu jalan. Ayo. Jadi kalau kembali saya tegaskan, kalau untuk memahami aku, ya, dipandang dari sudut apa? Syariat, aku hamba Allah, aku manusia, aku insan. Ya. Menurut Toreko, aku mir'atullah, mir'atillah, aku ini cerminnya Allah. Dipandang dari sudut hakikat, aku siapa? Aku ini adalah tajalillah, wujudnya tempat memandang wujud Allah. Termasuk alam semesta tadi kan. Ya. Kita bagian dari alam. Terus saya hakikat, kalau yang sudah kenal, aku siapa? Allah. Tapi jangan kau umbar kata-kata itu, disirkan. Paham ya? Sirkan dalam hati. Sehingga kita nggak ngaku. Aku kita udah nggak punya aku. Kita udah mati. Ya. Dan nggak lagi punya rasa keakuan. Karena sudah tahu aku itu dia. Bukan hak kita. Namanya fana. Dan sudah bakok. Sudah kekal. Nah, disitulah kalau pengen kehidupan yang abadi ya. Oke terus, sudah disiapkan oleh Allah. Tuhan mau nggak menempuh jalan itu? Banyak tidak pernah berkurang. Itu di situ, udah disiapkan. Nah di sini kan kita maunya banyak, nggak boleh berkurang. Sugih terus, jangan sampai berkurang. Muda terus, jangan sampai tua. Percuma kau sama mencari di sini, nggak mungkin. Itu udah disiapkan, tapi tempatnya nggak di sini. Tempatnya di sisi. Jadi harus berjalan menuju. Jalannya disebut jalan. Kalau kita sudah tahu itu, ajak orang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka alamu bimandula wa huwa alamu bil. Selesai, yang penting kita sampaikan. Mulai dari diri sendiri. Cekap. Biasanya buancang. Wah, ngantuk cekap ya. Nah, cekap lah waktunya. Yang penting saya nggak korupsi waktu ya. 2 jam ini. Cekap, ini ada masih mau tanya? Masih ada undang-undang? Apa? Oke, tanya apa, Oke? Enggak. Cekap. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Sallallahu Muhammad sallallahu arah dakwah. Kalau udah tahu ini nanti baru